Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang yang terhormat Dewan Juri dan juga peserta-peserta LDDI 2021 yang berbahagia pada siang hari ini. Di kesempatan kali ini, saya Mira Eunike Metekohi dari Sekolah Regina Coeli akan memaparkan argumen saya mengenai mosi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Dan di sini saya berdiri sebagai tim afirmasi dan saya setuju dengan mosi yang diberikan ini. Dan tim saya melimitasi mosi ini hanya khusus di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebelum masuk ke dalam poin-poin yang akan saya jabarkan, saya akan menjelaskan definisi dari mosi kita pada siang hari ini. Yang pertama, ada mahasiswa, yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi secara administrasi. Dan talenta bawaan sendiri memiliki arti kemampuan atau kepandaian yang dibawa sejak lahir. Sumber dari definisi yang saya sudah berikan tadi adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui ada beberapa jalur untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada SNMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang mana akan menseleksi mahasiswa berdasarkan nilai raport dan juga prestasinya selama di sekolah. Walaupun ini juga memperhitungkan prestasi siswa melalui non-akademiknya, tapi tetap saja jalur SNMPTN ini masih memberatkan ke bagian akademiknya. Lalu yang kedua ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk masuk perguruan tinggi negeri. Ini adalah ujian yang dilakukan oleh pemerintah dan ini dilakukan secara serentak untuk menseleksi, untuk memprediksi dan menyaring kira-kira siswa yang mana yang sudah siap untuk menjalankan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir ada seleksi mandiri, yaitu kesempatan yang diberikan kepada siswa-siswa SMA, SMK, MA ataupun SRI yang memiliki prestasi unggul. Namun seleksi mandiri ini juga masih ada tesnya tersendiri dan ini juga berdasarkan kemampuan akademik dari siswa tersebut. Poin pertama saya, kenapa mosi ini yaitu penerimaan mahasiswa harus didasarkan pada talenta bawaan adalah karena banyak sekali yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, orang-orang yang sudah lulus tapi tidak mendapat pekerjaan. Dan juga gak jarang yang kita temuin kalau ada mahasiswa yang berhenti di tengah jalan atau tidak menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Dan semuanya ini adalah kebanyakan karena mereka merasa tidak apa jurusan yang mereka jalani dan apa yang mereka pelajari di jurusannya itu tidak sesuai dengan kemampuan dasarnya, tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya dan talenta bawaannya, sehingga selama belajar mereka merasa terpaksa dan ini juga tentu saja membuat mereka tertekan. Howard Gardner memiliki teori mengenai multiple intelligence yang mana di dalamnya itu dia menyebutkan kalau manusia memiliki 9 kecerdasan, yaitu musical, naturalis, linguistik, interpersonal, visual, spasial, kinestetik, dan juga kecerdasan moral. Di Indonesia sendiri tidak semua kecerdasan ini dilakukan ujian. Kebanyakan hanya memfokuskan pada linguistik dan juga logikal atau hitung-hitungan. Dan menurut saya ini juga akan merugikan siswa itu sendiri karena mereka juga tidak bisa menilai dirinya sendiri. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya potensi saya karena selama ini yang mereka pelajari hanya hitung-hitungan,
dan pelajaran wajib di sekolah juga mungkin tidak ada, salah satunya tidak ada talenta yang sebenarnya mereka punya seperti musikal, kinestetik, dan lain-lain. Dan juga dengan adanya tes talenta bawaan ini bisa mengubah perspektif orang tua yang terkadang mereka berpikir bahwa kalau anak-anaknya nilai akademiknya jelek di sekolahan, mereka biasanya merasa kecewa dengan anak-anaknya. Padahal sebenarnya anak-anak itu juga memiliki kecerdasan non-akademik yang bisa diperhitungkan oleh orang tuanya. Namun karena di Indonesia sendiri pemerintah jarang sekali melihat prestasi non-akademik para siswa, orang tua bahkan orang-orang di sekolah sendiri pun suka mendiskriminasi anak tersebut hanya karena nilai akademiknya jelek dan mereka tidak melihat kalau ternyata si anak ini punya potensi sendiri di non-akademiknya. Jadi kesimpulan saya adalah MOSI ini harus diteruskan karena Indonesia akan memiliki kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia yang lebih baik lagi jika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sekian dari saya, terima kasih.